Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aprilia Putri Duyanti dengan NIM 19310210, Cornelia Cindy dengan NIM 19310205, Sonia Anggraini dengan NIM 19310210, Umi Nadliro dengan NIM 19310060. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kedudukan dan Peran Pemerintah Memperbaiki Kualitas Layanan Publik. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas, dan lainnya. Pelayanan publik terhadap segenap masyarakat Indonesia adalah menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pelayanan publik banyak mengalami hambatan terutama dalam kualitas pelayanan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih rendah. Pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik masih banyak dijumpai kekurangan, sehingga jika dilihat dari segi kualitas, masih jauh dari yang diharapkan masyarakat. Penyediaan akses pelayanan publik. Pemerintah daerah dalam menjalankan monopoli pelayanan publik sebagai regulator atau rule government harus mengubah pola pikir dan kerjanya dan disesuaikan dengan tujuan pemberian otonomi daerah, yaitu memberikan dan meningkatkan pelayanan yang memuaskan masyarakat. Untuk terwujudnya good governance dalam menjalankan pelayanan publik, pemerintah daerah juga harus memberikan kesempatan luas kepada warga dan masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan publik berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan yang dikutip dari Arsalim pada tahun 2014. Menurut Dardilawati, faktor penyebab pelayanan publik yang buruk dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, yaitu A. Kebijakan atau keputusan politik yang diambil oleh pemerintah. Yang pertama, tidak memihak kepada kepentingan masyarakat. Yang kedua, kebijakan merugikan masyarakat. Yang ketiga, kebijakan lebih memikirkan kepentingan orang terdekat serta golongannya. Yang keempat, seringkali tidak memberikan jaminan perlindungan kepada rakyat yang dirugikan oleh negara. Yang kelima, tidak ada sanksi tegas untuk pemerintah yang lalai melaksanakan tugasnya. B. Manajemen dari pelaksanaan pelayanan publik. Selama ini, pelaksanaan pelayanan publik lebih bersifat state-oriented, tidak public-oriented, di mana kepentingan negara lebih menjadi prioritas. Segala yang menyangkut negara akan mendapatkan porsi yang lebih dibandingkan dengan kepentingan masyarakat. C. Latar belakang kultur layanan setiap orang yang bekerja di instansi pemerintah di birokrasi akan dihormati oleh rakyat. Ciri-ciri birokrat di Indonesia. Yang pertama, lebih mementingkan kepentingan pimpinan daripada kepentingan klien atau pengguna jasa. Yang kedua, lebih merasa sebagai abdi negara daripada abdi masyarakat. Meminimalkan resiko dengan cara menghindari inisiatif. 4. Menghindari tanggung jawab. 5. Menolak tantangan. 6. Tidak suka berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Di antaranya adalah revitalisasi, restrukturisasi, dan deregulasi di bidang. Melakukan revitalisasi, yakni mengubah posisi dan peran revitalisasi birokrasi dalam memberikan layanan kepada publik. Melakukan restrukturisasi kelembagaan, yakni dengan membentuk organisasi yang tepat. Sebelum revitalisasi dan restrukturisasi kelembagaan dilakukan, maka langkah pertama yang harus ditempuh adalah deregulasi, yakni dengan mengkaji dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang melandasi penyelenggaraan pelayanan di berbagai instansi pemerintahan daerah. B. Peningkatan profesionalisme pejabat pelayanan publik. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam upaya meningkatkan profesionalisme petugas pemberi pelayanan antara lain: 1.
melakukan analisis kebutuhan diklat teknis fungsional oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang aplikatif dan praktis. 2. Menetapkan kewenangan penyelenggaraan diklat teknis fungsional di antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. 3. Mengupayakan pengembangan jabatan fungsional bidang pelayanan publik. 4. Melakukan studi banding tentang sistem penyelenggaraan pelayanan publik. C. Korporatisasi unit pelayanan publik. Korporatisasi unit pelayanan publik yaitu pemberian kewenangan secara eksplisit dan jelas kepada unit atau satuan kerja tertentu dari instansi pemerintah untuk menyelenggarakan manajemen operasional pelayanan secara mandiri dan otonom. Kebijakan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk membangun dan meningkatkan kinerja satuan-satuan organisasi pemerintah agar mampu memberikan pelayanan prima dan memilih keunggulan yang kompetitif, terutama terhadap unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pelayanan masyarakat. D. Pengembangan dan pemanfaatan elektronik government bagi instansi pelayanan publik. Sejalan dengan program pembangunan teknologi informasi di Indonesia, di sektor pemerintahan sebagai aplikasi pemberdayaan aparatur negara, pemerintah meningkatkan dan mengembangkan penyelenggaraan elektronik government pada seluruh organisasi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, terutama kepada instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pelayanan data dan informasi dapat diakses dan dimanfaatkan secara cepat, akurat, dan aman oleh masyarakat dan para pengguna lainnya. E. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pelayanan publik oleh aparatur, dikembangkan suatu konsepsi dengan membangun keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pelayanan publik untuk membangun kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Di samping masyarakat dapat berpartisipasi penuh dan melakukan pengawasan sosial. Langkah-langkah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, antara lain 1. Melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan, antara lain dengan membentuk komite pelayanan publik. 2. Menindaklanjuti pengaduan-pengaduan masyarakat mengenai keluhan, saran, atau pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan. 3. Melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui privatisasi. 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan kajian atau analisis setiap penetapan kebijakan pemerintah di bidang pelayanan publik. 5. Menetapkan indeks kepuasan masyarakat. 6. Penyuluhan mengenai berbagai kebijakan pelayanan kepada masyarakat. F. Pemberian penghargaan dan sanksi kepada unit pelayanan masyarakat. Maksud dari pemberian penghargaan atau pengenaan sanksi antara lain 1. Membangun semangat dan mendorong kreativitas unit penyelenggara pelayanan masyarakat untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan. 2. Menumbuhkan prinsip akuntabilitas dan transparansi aparatur. 3. Memotivasi unit pelayanan dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerja pelayanan. 4. Menciptakan model pelayanan percontohan. 5. Meningkatkan nilai unit pelayanan atau goodwill. Kesimpulan, peran dan kedudukan pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik sangat penting, guna untuk menunjang kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat. Adanya kualitas pelayanan publik yang buruk diharapkan menjadi tugas pemerintah yang segera diperbaiki. Melalui upaya-upaya yang dilakukan pemerintahan, diharapkan kualitas pelayanan publik meningkat baik.